Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Silakan subscribe dan share video ini agar YouTube ini berkembang. Pada kali ini saya akan membahas tentang analisis transaksi dari perusahaan jasa. Sebelumnya kita sudah belajar menentukan debit dan kreditnya, maka setelah itu kita akan menganalisis transaksinya. Ini adalah contoh transaksinya yang sama dengan soal persamaan dasar yang saya sudah buat di video sebelumnya, di mana saya sudah bikin dari soal ini menjadi persamaan dasar akuntansi, lalu membuat laporan keuangan versi dari persamaan dasar akuntansinya. Kali ini saya akan membuat data yang ini ke dalam analisis transaksi sebelum kita membuat jurnal umumnya, di mana ini adalah transaksi selama bulan April 2020. Kita mulai dari analisis yang pertama. Ini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 1 April 2020, di mana Tuan Agung menginvestasikan sebagai modal awalnya sebesar uang tunai 300 juta dan peralatan 100 juta. Sebelum kita menganalisis soal ini, maka kita harus mengetahui aturan debit kreditnya. Di video sebelumnya sudah ada kita bahas tentang menentukan debit dan kredit akunnya. Nah, setelah itu baru kita analisis. Karena di sini disebutkan investasinya dalam bentuk uang tunai, maka kasnya bertambah. Uang tunai ini artinya dalam bahasa akuntansinya adalah kas. Nah, kasnya bertambah di debit. Ya, kas ini adalah kelompok dari harta. Jadi kalau harta bertambah itu di sebelah debit. Nah, sama seperti ini ya. Lalu ada peralatan. Nah, peralatan ini adalah harta. Jadi peralatan itu bertambah juga di debit. Nah, bertambah di debit sebesar 100 juta. Nah, di sini diinvestasikan sebagai modal awal, maka kita akan taruh namanya modal agung. Bertambah juga, modalnya bertambah karena modal itu bertambah di sebelah kredit. Nah, seperti ini ya. Totalnya adalah debit 300 untuk kas, peralatannya 100 dan modalnya 400. Seperti ini adalah analisisnya. Jadi kita harus mengetahui nama akunnya seperti uang tunai itu adalah kas, peralatan. Ini adalah kelompok harta. Jadi antara debit dan kredit harus sama, seimbang, atau bahasanya balance. Debit sama dengan kredit. Jadi kalau debitnya 400 juta, maka kreditnya harus 400 juta. Oke, kita lanjut dokumen berikutnya. Ini adalah transaksi tanggal 4, di mana membayar sewa gedung untuk 1 tahun 24 juta. Maka analisisnya adalah, ini kan sewa gedung untuk 1 tahun, berarti sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adalah kategori harta. Berarti kalau harta bertambah di debit, berarti sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 24 juta. Nah, kalimat membayar ini, namanya membayar itu pakai uang. Nah, uang itu tadi nama akunnya adalah kas. Jadi kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, kas itu adalah kelompok harta. Kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, sebelah kredit ya, kalau harta berkurang, maka kas berkurang di kredit 24 juta. Jadi debit dan kredit harus seimbang. Kita lanjut berikutnya.
2 juta. Nah, berarti perlengkapan ini adalah akun dari harta. Jadi kalau bertambah di debit, nah berarti perlengkapan bertambah di debit 2 juta. Nah, ini dia. Lalu peralatan 10 juta, berarti akun peralatan juga bertambah. Sebelah debit 10 juta. Nah, sama ya. Karena membaliknya secara tunai, maka kasnya berkurang. Kalau berkurang di kredit. Nah, kas berkurang di kredit 12 juta. Dari 2 juta ditambah dengan 10 juta. Oke. Jika ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar. Kita lanjut. Tanggal 12 April menyelesaikan pekerjaan. Nah, pekerjaan telah selesai, 30 juta diterima tunai 10 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, analisanya ini kan menyelesaikan pekerjaan, berarti timbul namanya pendapatan. Nah, pendapatan itu kalau bertambah di kredit, nih dia kredit ya, sama. Pendapatan bertambah di kredit 30 juta. Di sini disebutkan diterima tunai. Berarti tunai itu kas. Kasnya, kas itu harta. Harta bertambah di debit. Berarti kasnya bertambah di debit 10 juta untuk yang ini. Sisanya dibayar kemudian. Artinya orang itu utang sama kita. Namanya adalah piutang. Berarti piutang itu adalah kelompok harta juga. Jadi kalau bertambah di debit sebesar selisihnya 30 juta dikurangi dengan 10 juta, yaitu 20 juta. Nah, jadi debitnya 30 juta, kreditnya 30, jadi sudah seimbang. Selanjutnya adalah tanggal 14 April. Ini kalimatnya membayar listrik dan telepon sebesar 500.000. Membayar listrik artinya itu adalah beban. Beban kalau bertambah di debit, maka beban listrik dan telepon bertambah di debit sebesar 500.000. Karena membayar, maka uang pakai uang. Nah, uang itu harta. Nah, namanya kas. Berarti hartanya berkurang di sebelah kredit. Berarti akunnya adalah kas berkurang kredit 500.000. Jadi kalau membayar itu pakai uang. Nah, uang itu nama akunnya adalah kas. Kita lanjut. Tanggal 15 April menerima sebagian tagihan dari debitur. Nah, ada istilah namanya debitur, ada istilah namanya kreditur. Kalau debitur itu adalah orang yang hutang sama kita, berarti customer kita. Tapi kalau kreditur itu orang yang memberikan kita pinjaman, berarti seperti kita hutang di bank atau kita hutang di toko A atau B, seperti itu. Berarti menerima itu berarti terima duit. Nah, berarti terima uang itu adalah kasnya bertambah 1 juta, piutangnya berkurang 1 juta. Nah, piutang itu kan harta juga. Kalau berkurang di kredit. Nah, ini di kredit sama ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada membayar gaji karyawan tanggal 17 April. Nah, kalau namanya membayar gaji itu adalah beban. Nah, berarti beban itu bertambah di debit, makanya namanya beban gaji. Saat kita menentukan akun ini, kita lihat di daftar akunnya. Biasanya di soal itu akan disebutkan nama-nama akunnya, kita lihat. Kadang ada namanya gaji, beban gaji, ada namanya juga kalimatnya biaya gaji. Kita ikuti sesuai daftar akun yang digunakan oleh perusahaan. Karena membayar, maka menggunakan uang. Uang itu menggunakan harta kita berupa kas. Nah, kasnya berkurang nih di kredit. Kas berkurang di kredit. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah menerima
yaitu 28 April 2020. Menerima tagihan dari debitur. Nah, menerima berarti pastinya akan menerima berupa harta, yaitu uang, yaitu akunnya adalah kas. Nah, kasnya bertambah di debit. Nah, sama harta bertambah di debit. Nah, ini dia 2 juta. Lalu menerima tagihan dari debitur, ini kan dari customer, berarti namanya piutang. Berarti piutangnya berkurang di kredit karena piutang itu adalah akun harta. Jadi hartanya berkurang di kredit. Nah, jadi kalau bikin jurnal antara debit dengan kredit harus sama. Jadi biar balance, kalau tidak sama maka tidak seimbang. Jadi kalau untuk membuat jurnal kita harus memahami dan hafal semua ini, pengaturan debit dan kreditnya. Jadi kita harus pahami dulu harta itu kalau bertambah di mana, dan hutang itu di mana, modal di mana, pendapatan di mana, dan beban di mana. Untuk mengingat ini, harta, hutang, dan modal, akun debit dan kreditnya di mana, cukup mengingat saja persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hutang tambah dengan modal. Kalau harta itu ada di debit. Nah, kalau hutang dan modal ada di kredit. Demikian kita telah membahas tentang analisis transaksi. Sampai ketemu di video berikutnya untuk membuat jurnal dari analisis transaksi ini.